lah 2 orang yang kesulitan. Itu ini bus station. Everyone clapping for this bus. Dia sudah telat kayak 1,5 jam, woy, mana ini dingin banget. Akhirnya udah di busnya. Betul ini busnya lumayan murah, kayak perjalanannya 2 jam ke Levi dan Rovaniemi. Itu harganya satu orang sekitar 11 euro. Akhirnya sampai juga di Levi. Ya, kita baru aja nyampe di Levi. Ini dingin banget, kayak dari tadi awannya gelap banget. Terus itu tuh tempat skinya. Nih tempat skinya agak lumayan curam ya. Lihat, ini udah jam 3, kita udah gelap, kita baru orang-orang sudah selesai ski, kita baru mau mulai ski. Jadi cross country ski pakainya kecil. Jadi ini ada petanya dan katanya ini tuh kayak finish banget untuk cross country ski. Di sini udah gelap banget. Capek banget karena ini menanjak kan awalnya kita. Terus kayak gue takut jatuh. Oke. Itu Beatrice ya. Jadi kita baru aja jatuh. Terus saya kita harus lihat ini sih. Harus lihat petunjuknya yang mana yang mudah. Oke guys, ini capeknya bukan main, kayak pundak, pantat karena tadi sempat jatuh. Capek banget ya Tuhan. I'm fucking tired. BTW untuk cross country ski itu nggak bayar sama sekali ya. Dan malam juga tetap bisa karena ada lampu-lampunya. Jadi kita bayar cuma sewa equipmentnya aja. Itu kayak harganya 35 euro untuk ini dan sepatu. Terus kalau celana sewa lagi sehari 13 euro. Tapi kalau berhari-hari itu hitungannya lebih murah. Jadi kalau kalian mau mendalami oke sih. Satu rumah itu total mungkin ada 8 ruangan ya, kayak 8 tempat kita gini. Kayak ada meja makan, ada kitchennya, ada kulkas, ini toiletnya. Dan menariknya toiletnya itu ada tempat saunanya. Terus ini ada kamar yang pertama, ada 2 ranjang. Terus ini bisa ada naik ke atas. Ranjang ini 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya di sini bisa 6 orang. Ada lagi ranjang 2. Jadi total itu bisa 8 orang. Yang menarik dari sini semua rumahnya ada tangga-tangga luar gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal darurat, mereka bisa melarikan diri. BTW itu kayak hotel yang kita mau cari makan dulu. Ini masuk kayak ke tengah kotanya. BTW di sini tuh kotanya emang kecil banget dan terkenalnya emang tempat buat ski. Terus ini semuanya dari kayu, enveder kayu atau asli dari itu rusak. Jadi kita memutuskan untuk makan ini aja, salateriat, karena kayak udah lapar banget. Terus kayak ini yang paling deket. Jadi kita di Finland jauh-jauh tetap makannya schnitzel. Jadi kita makannya sama pesennya karena kayaknya itu paling enak. Dan kita pesan lagi creme brulee. Enak ya kalau jalan sama Beatrice. Dingin lagi aku udah siap. Aku nggak bawa apa-apa. Ini kita baru kesini habis belanja karena kita nanti mau masak. Kembali lagi ke episode mencari aurora hari ini. Sebenarnya kayak agak cloudy sih tuh. Sebenarnya di sini tuh chance buat lihat auroranya itu cukup besar. Jadi kalau misalnya dia sky-nya clear, itu harusnya katanya bisa lihat aurora. Jadi ini berawan banget, bisa dilihat ya. Tapi kayak udah oke lah, masih tebal itu awannya. Terus habis itu daerah sini itu yang sama sekali tidak berawan. Jadi tadi kita udah ke arah selatan, terus kita ke utara, terus kayak ke tengah-tengahnya kita mencari tempat yang benar-benar tidak ada cahayanya. Dan disinilah itu, ini benar-benar gelap banget, minim banget cahaya. Tuh, yang lainnya emang berawan banget, jujur ya, tuh emang lagi awan banget, awannya kelihatan banget ya di video. Tapi daerah sini udah nggak berawan. Ini karena semuanya udah berawan banget, jadi kayak pakai chance buat lihat aurora semakin kecil. Jadi kita kalau ada aja kita pulang ke rumah. Dan ini hujan salju lagi. Ini tanggal 29. Kita ini jam 8:30 pagi dan ini minus 11 derajat. Dan kita mau pergi
ke Levi Tourist Information karena kita bakalan dijemput di sana untuk naik snowmobile. Video selanjutnya hilang padahal emak gue udah sampai kedinginan pegang HP di snowmobile. Pokoknya di sana kita dipinjemin sarung tangan, masker, helm, jaket, sepatu, semuanya. And rombongan ada 8 snowmobile. Gue gonceng emak gue, kakak gue gonceng bokap gue. Harganya per orang sekitar 105 euro untuk 2 jam. Yang kita perluin cuma SIM mobil, boleh dari Indonesia, tapi harus ada bahasa Inggrisnya. Jujurly ini seru banget dan kayak pemandangannya juga indah. Kita tunggu di sini untuk bus ke Tromso. Jadi busnya itu cuma ada sehari sekali. Jadi cuma ada jam 14. Dia dari Rovaniemi ke Tromso pakai bus Arctic. Dingin banget. Ini kayak minus 14 tapi feel-nya kayak minus 18. Ini kayak udah 15 menit setelah jadwalnya. Tapi busnya belum datang-datang. Nah, ini dingin banget. Kayak kakiku udah mati rasa, nggak kuat lagi. Karena udah di busnya datang juga. Ini kayak telat 20 menit gitu. Ganti bus di Kilpisjärvi kalau nggak salah namanya. Ini di daerah kayak gas stationnya gitu. Ini bus kita yang kedua. Ini yang gereja terkenal. Akhirnya udah sampai di terminal busnya. BTW ini kita mau beli busnya untuk 24 jam. Jadi harganya 133 NOK untuk 24 jam. Terus bisa bayar pakai credit card. Jadi ini dari depannya ini kayak Nebelig dan juga Schnee ya. Terus pas di depannya itu ada Clarion Hotel, tapi kita tidak tinggal di situ dan kita mau naik bus dulu untuk ke Airbnb kita. Semuanya akan lebih mudah ketika kita punya mobil. Tapi ngeri banget kalau bawa di jalanan bersalju seperti ini. Jadi katanya kayak gitu. Terus nanti bisa divalidasinya di sini kayak di Jerman. Jadi ini rumah kita, bukan rumah kita sih, maksudnya tempat tinggal Airbnb kita. Dan kita harus melewati itu, capek banget. Ternyata tempat tinggalnya di sini dan di lantai 2 lagi. Jadi sini tuh banyak rumah dan di sini lucunya di Norway rumah-rumahnya warnanya beda-beda semua. Terus ini adalah sofa bed, jadi aku sama Beatrice bakal tidur di sini. Terus ini ada TV. Ini kayak sebenarnya ruang tamunya. Ini ruang awalnya, ini ada ruang dapurnya bagus sih dan besar. Dan ini ada kamar mandi. Dan ini adalah ruang yang keduanya, kamar keduanya. Dan lagi-lagi hujan saljunya tidak berhenti-berhenti. Dan kita lagi mau jalan ke supermarket. So pretty. Jadi ini udah kayak masuk daerah tengahnya banget sih. Ternyata tempat tinggal kita tuh nggak jauh-jauh banget dari tengah kota. Kayak tinggal jalan kaki kurang dari 10 menit udah nyampe. Hal yang menarik dari sini, minuman alkohol cuma bisa dijual sampai jam 8 malam aja. Ini adalah the Northerners, the most northern McD. Oke, it's dingin and keras. Tapi harus. Aku nggak suka karena yang pertama dia keras. Yang kedua, daripada cinnamonnya dia lebih banyak ya kardamom. Kayak oke, gue nggak suka itu. Kita punya makanan baru datang kayak setengah jam setelahnya karena katanya kayak ada yang ambil makanan kita gitu. Pokoknya. Terus ini ada chicken nugget tapi yang spicy dan ada Fanta. Terus ini di sini tuh ada ada ubi goreng gitu. Kayak ini udah nggak hujan salju lagi, terus kayak situ udah nggak berawan. Tapi sini masih berawan kan. Tapi kayak ya udah, aku kayak pengen coba yang terbaik saja karena kita nggak ada yang tahu kapan aurora itu akan datang dan chance kita cuma hari ini dan besok malam. Selain itu kita udah ke Copenhagen. Sebenarnya cantik, terutama Havennya. Ini tuh harusnya Fjellheisen. Ketemu tempat bagus lagi. Ini adalah Domkirke. Setelah melihat lagi prediksi dari aplikasi kayak
hari ini tuh low banget buat bisa lihat. Cuma 10%. Kayak cuma 10%. Ini kayak jalan pulang. Tapi kita ngeliat kayak ada ijo-ijo gitu loh di sini ya. Kayak kalau di video nggak terlalu kelihatan. Terus ini tuh terlalu terang dari lampu ini, kayak terlalu sumpah. Ini kayak ini iya gak sih? Ini woy Northern Lights ya. Oh my gosh. Oh my god, di sini juga ada. Lihat nggak sih yang ini? Memang kalau misalnya dari mata tuh nggak yang kelihatan banget, kayak ada hijau dikit aja, tapi samar banget. Aurora, oh my gosh, ini auroranya, tapi itu ada cahaya. Oh my god, oh my god. Jadi kayak dari situ, terus habis itu gue liat ke atas, kayak lo kok ada hijau-hijau. Ternyata gue kira itu awan. God, itu auroranya. Itu kan Yesus. Oke, hari ini segini dulu aja. Yang didapatkan mukanya udah merah semua. OMG, bahkan kamera aku selalu ngembun. Puji Tuhan udah bisa melihat ya. Kita besok akan mencoba lagi di tempat yang lebih gelap. Ini kayak jam 9:30 pagi. Oh, di sana mataharinya. Banyak banget orangnya, di semua mau lihat reindeer. Saking banyaknya orang, busnya ada sebanyak ini dong. Terus kayak tujuan hal yang sama, karena sama-sama reindeer Arctic. Sekarang sudah sampai. Itu bagus banget sih. Reindeernya banyak banget ya, sejumlah orang ini kali ya. No, that's fine. Jadi kita dapat banyak makanannya segini. Terus ini bisa di refill. Oh, oh my god, dia kuat banget. Oh my god. Oke, one more datang. The sightseeing is so good. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Hey. Hihi. Dan ini kayak salah satu tempatnya lagi untuk bisa minum hot chocolate. Benar-benar lebih hangat. Terus ada hot chocolate and the cookies. Karena ini jadi dikasih reindeer soup sama turnya langsung. Kalau nggak ini pilihannya adalah tomato soup. Jujurly nggak amis banget, tapi kalau dibanding sama dari Helsinki, rasa dagingnya lebih kerasa kalau ini reindeer gitu. Terus kayak nggak enak hati gitu loh setelah ketemu reindeer yang makan reindeer. Nggak baik. September. We are getting our minus degrees back, making sure that the mushroom will OMG, saking dinginnya gue sampai getar, woy. Ini semua orang kedinginan, woy. Ini bener-bener dingin banget gue. Oke, kita baru diantar balik ke city centernya. Kayak kita nyampe jam 2:30, sampai jam 3 sih udah. Tapi ini udah gelap banget karena dia tuh nggak pernah sebenarnya mataharinya benar-benar terbit. Jadi kayak antara sunrise habis itu langsung sunset aja. Ini kita mau makan si hotdognya di bar ini yang setahu aku udah ada 1911 yang aku baca. Dan ini adalah bar terkecil. Sekecil ini apa mereka nggak sering tabrakan? Daniel. Ya. Yeah, beetroot. Yes. Okay. Okay, I'm here ready. Jadi ini ada 2 reindeer sama 2 pork. Jadi ini kita udah sampai di The Attic Cathedral. Jadi ini adalah seberangnya, itu adalah sebenarnya tempat yang kita tinggalin. Tapi dia udah tutup, jadi kita udah nggak bisa masuk lagi.
Jadi ini jam 8 malam dan hari ini udah clear sky banget dan kita mau ke pantainya itu yang apa sih namanya? Telegraf Bukta. Hari ini juga New Year's Eve, jadi udah mulai ada kemang-apian. Ini kayak licin banget hari ini. Nggak tahu kenapa esnya makin licin. Gue udah hampir kepleset berkali-kali. Jadi ini harusnya adalah tempatnya, tapi kok nggak ada orang ya? Ternyata lain di sini, pantasannya di sini kagak ada orang ya. BTW tadi gue kira ini agak keras kan, ternyata dalam banget. Dan semua kaki gue kemasukan es gara-gara jalan di sini. Ini adalah tempat yang benarnya. Nah, itu udah banyak orang. Terus daerah sini deh, ini benar-benar yang nggak ada lampunya banget. Tuh banyak banget bintang, itu bulan yang terang banget dan ini cantik banget ya Tuhan. Oke, ini sekarang udah banyak banget yang datang kayak segerombolan. Sampai sekarang masih belum ada aurora, tapi aku suka banget dengar suara laut. Oh my gosh, ada woi di sana yang hijau ini, dan Beatrice yang pertama kali menemukannya. Ada 2 garis gitu. Tapi kalau di video nggak terlalu kelihatan sih, di foto lebih kelihatan. Kita masih berusaha tapi ini dingin banget karena udah berangin. Sumpah gue takut banget karena ternyata di sini tuh ada orang. Kayak orang-orang ini udah pakai jaket hitam semua, jadi kayak nggak kelihatan. Terus tadi kakak gue kira ini semua tuh orang. Iya deh. Iya kan? Nih saking gabut-gabutnya orang, ada yang buat snowman. BTW ini kita belum dapat aurora, tapi ini udah dinginnya minta ampun. Wah, gue juga udah kagak tahan. Udah gak ada bus lagi kan. Bus paling awal pun itu jam 6 pagi dan kita harus jalan kaki sekitar 40 menit. Kita mau jalan kaki ke McD dulu. Sekarang kita ada di Haven lagi, tempat kita kemarin menemukan aurora itu. Tapi ya ada ya? Hah? Ada ya ini ya? Cek. Di sini kelihatan banget di Jerli, bahkan di video juga kelihatan banget. There's an old comedian from Tromsø that died recently. 1 menit lagi. Oh my gosh. Happy New Year! Yeay, 2025 diganti jadi 6. Wow, semoga tahun 2026 semuanya bisa berjalan lancar. Apa yang dicita-cita bisa tercapai. Semoga semuanya sesuai kehendak Tuhan. Semoga bisa selalu bahagia, hidup bisa selalu dinikmati, dan semoga selalu menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Yeay, udah 2026, gak kerasa banget 2025 jalannya kayak coba banget.